Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi untuk kesempatan kali ini gua akan mereview mobil yang ada di depan gua ini, yaitu Suzuki Baleno hatchback tahun 2023. Ini varian yang non MC ya. Jadi untuk tahun 2023 ini Suzuki Baleno itu hanya ada satu tipe, yaitu Matic dan minor change. Jadi MC itu ada minor change. Dan ini Suzuki Baleno yang non MC. Nah, jadi gua akan review singkat ya. Ini tampilannya dari arah samping, lalu ini dari arah belakang. Jadi yang bikin keren kalau dari arah belakang itu dia kondisi lampu remnya itu memanjang ya sampai sini. Terus juga dia dilengkapi dengan 4 titik sensor. Terus juga di sini ada satu buah kamera mundur. Dan dari titik sampingnya itu seperti ini. Dia juga dilengkapi oleh keyless. Jadi ketika mau buka pintu dan lain sebagainya itu kita tidak perlu buka kunci lagi, jadi dia udah keyless ya. Dan ini bagian depan dari sisi Suzuki Baleno 2023. Ini warnanya beige ya, lebih karena warna coklat. Jadi kalau dari depan tuh kondisi lampunya keren, 123 123, jadi ada 3 buah headlamp, 3 buah LED dari kanan dan kiri, jadi totalnya ada 6 headlamp. Dan juga di bawahnya ada fog lamp juga, fog lamp kanan kiri. Cuma yang bikin dia agak sedikit kuno kali ya, jadi dia tuh banyak banget aksen-aksen chrome-nya ya. Dari titik depan di sini ada chrome, terus di sebelah kanan juga chrome, sampai di aksen-aksen dari sisi kacanya juga ada chrome. Dan dia dilengkapi 3 keyless ya di bagian pengemudi atau supir, lalu di co-driver, dan juga di bagian bagasi. Jadi ini bagian belakang. Coba kita lihat buka bagasinya dulu. Nah, di sini ada nih. Ini buat keyless juga, ini buat ngebuka. Ini sangat luas ya, lumayan luas, bisa muat 3 koper sih. 3 koper, terus juga beberapa barang bawaan lainnya. Ini udah pernah gue bawa camping ke Papandayan, dan memang semua barang-barang yang gue butuhkan itu semuanya tercover di sini. Jadi gue berempat, penumpang full plus bagasi full. Ya, kurang lebih kondisinya seperti ini dari sisi bagasi. Lalu gue coba duduk di bagian penumpang ya. Ini kondisi penumpang, dia ada 3 headrest juga. Dan untuk kondisi joknya itu dia nggak bisa ini ya, reclining ya, naik maju mundur. Jadi dia udah fix modelnya. Dan ini jarak duduk gua masih ada kurang lebih 4 jari lah ya. Terus dari sisi atas juga ya lumayan. Ini joknya masih belum gua buka covernya, karena belum ada yang bonceng juga sih, belum ada yang nempatin juga kok di belakang. Jadi di sini ada 3 headrest. Semuanya itu bisa naik turun. Kondisi kurang lebih begitu. Dan di sini ada buat pegangan. Lampunya di sini. Di sini juga ada pegangan lagi. Dan untuk window-nya ini udah bisa otomatis ya, nggak harus manual diputer-puter. Dan untuk aksen di dalamnya itu di sini ada 2 warna ya. Jadi ada warna biru dan warna hitam dari sisi jok cover mobilnya. Lalu kita ke bagian depan. Jadi ini kalau misalkan kita duduk di area driver ya, ini kondisinya itu
Jadi di dalamnya itu ada beberapa aksen warna. Kalau dari depan, di sini ada warna biru, terus juga ada warna hitam. Lalu ada aksen-aksen chrome-nya juga. Ini sebenarnya bukan chrome sih, lebih ke arah apa ya, plastik-plastik apa gitulah. Nah ini juga. Terus bedanya juga antara yang MC dan non MC, ini kebetulan punya gue Vario non MC tahun 2023 juga, hanya di bagian head unit. Jadi head unit yang non MC ini kurang lebih 7,3 inci ya. Nah kalau yang varian MC itu di 9 inch. Jadi memang dari sisi cover ini dia full. Kalau yang si non MC ini kan dia agak sedikit jeda nih. Nah ini sini agak kurang oke sih. Sebenarnya selera sih ya, karena menurut gua head unit juga nggak terlalu kepake banget, cuma untuk tambahan media. Lalu ini view-nya, view berkendara, kondisinya seperti ini kalau dari sisi pengemudi. Oke, sekarang kita ngelihat ke bagian kap mesin. Kita lihat buka juga di bagian bensin. Oke, ini bagian depannya. Kita akan buka bagian mesinnya. Ya, kurang lebih mesinnya seperti ini. Ini aki bawaannya itu mereknya apa ya ini? Pokoknya beda, maintenance free, dia berarti aki kering. Terus ini 4 silinder 1 2 3 4. Ya kurang lebih begini sih. Agak sedikit berantakan ya, nggak terlalu rapih banget. Ini kalian juga bisa menilai lah kondisinya seperti apa ya. Kalau gue biasa menggunakan punya mobil Nissan itu biasanya dia covernya rapih di sini, nggak terlalu terbuka kayak gini. Kalau ini terlalu terbuka banget ya kondisi antara mesin head cylinder ini, terus juga sama area bawah sini gitu kan, bener-bener kebuka banget. Cuma memang plusnya itu kalau misalkan kita mau ngebersihin atau mau mencuci bagian-bagian yang kotor itu bisa kita lap itu dengan mudah gitu, nggak perlu susah-susah buka cover dan lain sebagainya. Terus juga ini kondisi radiatornya, lalu ini buat air radiator dan ini buat air wiper. Ya kurang lebih seperti inilah kondisinya. Terus cupnya ini sudah dilengkapi dengan peredam ya. Peredam ini bawaannya. Oke, kurang lebih seperti itu sih dari sisi mesinnya ya. Dia 4 silinder 1500 cc menggunakan mesin yang sama dengan R3 dan SL7. Dan untuk kaca film bawaannya itu dia mendapatkan solar guard. Kaca filmnya jadi standarnya itu 60 40 ya. Dan ini untuk bagian bensin kurang lebih seperti ini ya, sama kondisi buat pengisian bahan bakarnya. Dan juga tadi gue udah bilang velg belum ya. Ini untuk bagian dari samping kiri, di sini ada spion dan spionnya udah ada lampu seinnya. Dia udah retract spionnya. Lalu di sini ada velgnya itu two tone, warna putih dan warna hitam. Dia 4 PCB juga. Lalu untuk ukuran bannya itu bawaan pabrik dari si Suzuki Baleno itu 195/55 ring 16 dengan merek bannya itu Goodyear. Ya overall bannya masih oke sih, cuma memang agak sedikit berisik kalau misalkan di jalan-jalan tol gitu kan. Dia kondisinya berisik, agak geruduk. Gue nggak ngerti sih apa karena tekanan bannya kurang atau gimana. Cuma menurut gue tekanan bannya udah cukup sih. Ini biasa gue pakai tuh 34 PSI, lalu yang belakangnya itu kurang lebih 35 PSI. Nah dari sisi mobil ini tuh menurut gue ada sedikit kekurangan, yaitu di bagian piringan ya, piringan cakramnya itu. Jadi dia kalau dicuci itu pasti karatan.
Kalau di mobil yang dipunya bokap gue itu Suzuki Nissan Grand Livina, walaupun habis dicuci memang dia karatan, cuma nggak sekaratan ini gitu loh. Jadi ketika habis dicuci kita diemin selama kurang lebih seminggu nggak kita pakai nih, dia bakal karatan, dan ketika kita pakai itu agak sedikit mengganggu bunyinya sampai ke dalam kabin. Ya kurang lebih seperti ini untuk bagian eksteriornya. Jadi ada 3 titik headlamp, sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi total ada 6. Dan juga untuk bagian antenanya itu dia masih antena seperti ini ya. Jadi belum yang model hiu, masih ada antenanya. Ya kurang lebih seperti ini. Oke. Dia juga udah LED ya, full mayoritas LED dari segi lampu-lampunya. Ya tadi gue bilang sebelah sini ada 3 titik keyless di sini dan di sebagian situ dan di bagian belakang. Oke. Ya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya kita akan review bagian interior dari sisi pengemudi ya, dari sisi gua sebagai driver. Ya, kurang lebih ini menggunakan transmisi otomatis. Jadi di sini ada 4 percepatan ya, kalau mobil ini 4 percepatan. Dan untuk prosesnya itu dari parking, lalu ada R ini buat mundur, N buat netral, D itu buat kita melaju dengan normal ya, 4 percepatan, lalu ini 2, dan juga ada L untuk low. Dan kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk bagian setirnya itu sudah teleskopik dan tilt ya. Jadi tilt and teleskopik udah lengkap. Cuma menurut gue ini masih kurang panjang ya, kondisinya masih kurang kesini. Lalu di bagian setirnya juga ada tombol-tombol terkait buat next lagu, lalu ada previous lagu, lalu ada buat tombol volume. Nah, sip. Lalu di sebelah kanan ini ada untuk cruise control. Jadi kalau misalkan kita lagi di jalan tol mau kecepatan itu stabil di angka 89 km/jam, kita bisa gunakan cruise control. Lalu di sebelah kanan sini itu ada HUD buat head up display. Lalu di sini untuk mengurangi dan menambahkan ambience dari sisi sisi lampu ya, sorry. Jadi di sini nanti ada lampu-lampu warna oranye. Lalu di sini ada stabilization control ya. Dan di sini untuk parking sensor. Dan di sini ada buat lampu ketinggiannya itu sampai 5 ke atas ya. Dan gue biasa menggunakan di angka 0 karena memang default lampunya itu kurang begitu tinggi ya. 0 pun sebenarnya agak kurang tinggi, jadi masih terlalu ke bawah banget gitu kan. Lalu di bagian spionnya dia sudah retract. Ini bisa kita maju mundur, dan di sebelah kirinya juga sama, naik turun. Lalu kita retract. Nah, dia sudah retract kanan kiri. Ya, kurang lebih begitu. Di sini buat ngunci door lock. Nah, ini lalu sini buat buka lampu, buat buka window kanan kiri. Ini belakang, ini belakang. Kita kunci aja. Lalu untuk bagian tempat botol ya. Jadi tempat botolnya itu menurut gua agak kurang kecil. Ini gue sebagai contoh bawa gelas ya. Ini kalau dari sini tuh nggak nyampe bawah, jadi dia ketahan. Jadi kurang besar. Dan juga untuk bagian botol di sebelah tengah ini itu juga sama sih, jadi ngepas banget. Jadi dan ini pun kalau kanan kiri ada 2 gelas yang sama tuh nggak bakalan muat gitu. Oke, kita sambil jalan aja ya. Sambil jalan aja, pelan-pelan aja kita nikmatin. Lalu di kisi-kisi AC ini, jadi sini ada kisi AC 1, ada 2, 3, dan 4. Dan dia itu di sini bisa matiin dan juga nyalain AC yang berhembus ke bagian sisi driver ataupun co-driver.
Kalau misalkan kita kondisi tertentu, kita kedinginan gitu kan, di cuaca-cuaca tertentu, kita bisa matikan aja ini ke bagian bawah. Jadi AC itu nggak ada yang keluar ya, hanya bagian dari tengah-tengah ini, karena tengah-tengah ini udah otomatis nggak bisa dimatiin gitu loh, pasti nyala. Jadi dan juga ini bisa kita arahin kanan dan kiri. Lalu di bagian sini juga ada kisi-kisi sebenarnya sih, cuma bukan AC ya. Kalau di sini tuh lebih ke arah sirkulasi udara aja kayaknya deh. Lalu ini head unit tipe non MC ya, dengan kebesarannya itu kurang lebih 7, sekian inch. Dan juga ini ada head up display, coba gue nyalain dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini tuh ada head up display. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Jadi sebenarnya fungsinya head up display ini lebih ke arah speedometer sih kalau menurut gua ya. Karena memang nggak ada fitur-fitur lagi selain speedometer aja, kecepatan berapa kilometer per jam, lalu transmisi apa yang kita gunakan, apakah di D atau di 2 atau di L atau netral atau P atau parking atau mundur gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita ganti-ganti sih. Mudah-mudahan kelihatan ya kondisinya. Nah tuh, jadi dia template-nya itu bisa ganti-ganti tema. Lalu ini juga namanya apa ya gitu ya, pokoknya masih seputar speedometer lah. Dia ada berapa kecepatan, ada berapa RPM yang kita pakai, dan juga jam di situ. Dan di bawahnya sebelah kiri itu ada transmisinya. Nah, jadi ada 3 tema sih, ada 3 template ya yang kalau yang kita lihat. Ini yang paling simple, ini sedikit simple, dan ini enggak simple gitu, lengkap. Dan untuk bagian speedometer itu di sebelah kiri di sini ada bagian RPM ya. RPM-nya itu 0 sampai 8000 RPM. Lalu di bagian bawahnya itu ada buat suhu ya. Dari paling rendah sampai high suhunya. Lalu di sebelah kanan juga ada, sebentar ini lagi belokan agak kurang lurus. Oke. Lalu di sebelah kanan ini ada buat kecepatan kilometer per jam. Jadi dari 0 sampai 220 kilometer per hours. Lalu di bagian bawahnya ini ada buat indikator bensin. Dan di area tengahnya ini ada jam, lalu ada berapa derajat Celcius di luar kita, kepanasan saat ini gitu kan, suhu saat ini. Lalu di sini ada average full ekonominya, jadi rata-rata bahan bakar konsumsi kita itu berapa kilometer per liternya. Lalu range-nya itu jadi dengan total bensin yang kita punya saat ini, jadi dia tuh bisa menempuh jarak kurang lebih berapa kilometer per jam. Nah, di sini berapa kilometer per liter. Nah, di sini ada rinciannya. Jadi kalau misalkan yang dilihat di mobil yang saat ini gua review itu dengan bensin yang kurang lebih mendekati full, tapi nggak full banget, dia dapat menempuh jarak 296 km. Ini kondisi gue jalan pelan ya. Kalau beda lagi kalau misalkan gue lagi di tol dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100, pasti dia naik ke angka 300, bisa jadi ke 400. Karena dia mengikuti range rata-rata yang sedang kita laju gitu. Dan untuk saat ini di mobil Suzuki Baleno hatchback 2023 dengan transmisi matic ini gue mendapatkan 14 km per liter. Itu benar-benar irit banget. Irit banget ini karena dia tadinya tuh di angka 14,4. Tapi lama-lama turun karena gue kebanyakan stop and go, terutama emang untuk di daerah-daerah komplek-komplek aja sih, muter-muter aja gitu kan. Kalau misalkan lagi mau kemana kita misalnya pengen bawa mobil gitu. Jadi dia turun ke arah 14,0 km per liter. Mungkin bisa jadi nanti bakal turun lagi nih, karena kita untuk kecepatan juga konstan agak di bawah lambat ya, di bawah 40 km per jam. Oke, lalu di bagian spion yang tengah ini nih, jadi dia itu sudah auto dimming ya. Jadi ini kalau misalkan nyala, jadi dia itu kalau misalkan malam hari
kadang kan ada orang itu pakai lampu tembak yang bikin silau nih ke mata. Nah kalau misalkan kita nyalain auto dimmingnya ini, dia bakalan meredup. Jadi lampu tembaknya itu hanya kita terima dari sisi spion kanan dan spion kiri. Ini bisa kita matikan juga kalau misalkan memang kita nggak butuh mau penglihatan yang jelas, yaitu bisa kita matikan juga di sini. Bisa kita nyalakan juga. Lalu di sini ada buat kaca ya. Kaca juga udah dilengkapi dengan lampu. Ini otomatis dengan lampu, sama juga dengan jatuh. Sama juga yang sebelah sini dia dilengkapi lampu juga. Jadi overall kanan kiri udah ada lampunya semua. Jadi buat ibu-ibu, emak-emak dan mbak-mbak yang mungkin mau dandan dalam mobil tuh nggak usah takut kegelapan. Dan juga di sini masih lampunya juga masih lampu biasa ya, halogen bukan yang LED untuk lampu baca. Dan juga ini fungsinya apa gue nggak tahu nih. Barangkali memang awalnya bisa buat kacamata atau apa gitu kan, tapi ternyata memang nggak bisa dipencet apa-apa. Oke, lalu di bagian kanan kiri ini dia dikasih Twitter ya. Jadi ada dua Twitter. Cuma gue nggak tahu sih dia fungsinya kayak apa, karena menurut gue nggak ada suara yang keluar, atau mungkin memang gue ngedengerinnya nggak terlalu jelas. Dan juga untuk fitur dari head unit ini dia udah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay. Dan ini gue menggunakan Apple CarPlay. Kita belok kanan lagi, kita balik ke tempat yang tadi. Nah, di sini dia bisa buat YouTube Music, lalu bisa Maps juga. Nah, misalkan kita coba search, kita pengen ke recent, kita mau ke Pesona Telaga Murni. Nah, kita start. Nah, oke, jadi ini sudah mapsnya ya. Dan coba kalau misalkan dari maps ini keintegrasi juga ke head-up display, pasti bakal keren banget. Lalu di sini juga nggak muncul apa-apa nih dari sisi mapsnya. Coba kita putar balik dulu ya. Iya. Dan radius putarnya juga cukup lumayan oke sih, nggak yang terlalu sedikit banget gitu kan radius putarnya tuh. Jadi ketika kita putar balik itu pasti dapat juga hasilnya. Lalu kekurangannya juga memang dari Suzuki Baleno ini, yang pertama dia door locknya itu tidak auto ya. Jadi ketika kita jalan kurang lebih ada sekilo atau berapa menit itu pastinya di beberapa merek tertentu itu dia pasti bakal ada auto door lock. Jadi dia otomatis bakal ngunci. Cuma kalau ini tuh nggak bakalan auto ngunci, jadi kita harus manual. Syukur-syukur kalau kita nggak lupa bisa kita kunci. Kalau kita lupa kan bisa jadi nggak safety juga nih buat si mobil ini kan. Barangkali dari area belakang ada yang sengaja buat masuk dan lain sebagainya. Oke, kini kita cancel dulu. Nah, sip. Dan juga dia dari sisi touchscreen-nya itu dia smooth ya. Maksudnya itu mengikuti apa yang kita arahin. Cuma memang ada sedikit lag tertentu. Ya kurang lebih mobilnya seperti ini. Oke, gua matiin dulu HUD-nya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir, dan semoga informasi tersampaikan dengan baik. Buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Kalau ada yang request mau bikin video apa ya silahkan request. Mudah-mudahan gue bisa bikin videonya. Ya, terima kasih banyak. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.